Lelang lukisan. Ethan tidak menyangka akan menemukan Rachel begitu dia turun ke lobi hotel. Setelah kemarin dia memenuhi keinginan wanita itu untuk menemaninya makan, Ethan tidak lagi menggubris keinginan lain Rachel yang memintanya pergi ke klub bersama wanita itu. Untuk apa? Dia lebih memilih kembali ke hotel agar bisa beristirahat. Ethan hanya melirik tidak lebih dari 2 detik, wanita yang buru-buru beranjak dari sofa di lobi hotel begitu melihat dirinya. Ethan, tunggu! Dengan heels setinggi 12 cm, Rachel sama sekali tidak merasa kesulitan untuk melangkah cepat menyusul Ethan yang dia yakin sekali pria itu melihatnya, tapi sengaja tidak mengindahkan dirinya. Ethan, tunggu! Rachel langsung meraih sebelah lengan Ethan, hingga akhirnya helai kaki pria itu terhenti. Sebenarnya siapa nama kamu? Apa jangan-jangan kamu sedang menyamar dengan nama Ethan, sementara nama aslimu bukan itu? Kesal Rachel. Dia sudah memanggil, tapi pria ini seperti tuli. Sementara itu, Ethan mempertahankan wajah datarnya. Pria itu menurunkan tangan Rachel dengan tangannya yang bebas. Aku memanggilmu. Kenapa kamu seolah tidak mendengarku? Kamu tidak memiliki masalah dengan pendengaranmu, bukan? Rachel masih kesal. Kita tidak punya urusan. Ethan menyahut singkat. Sahutan yang membuat Rachel mencebik. Apa sih susahnya berteman? Daripada kamu di sini sendirian seperti orang hilang. Sama sepertiku. Rachel kemudian berdehem. Lebih baik kita menggabungkan kekuatan. Ethan tanpa sadar memutar bola mata mendengar kalimat pilihan Rachel. Menggabungkan kekuatan? Memangnya wanita itu punya kekuatan apa? Dengan sendirinya, bola mata Ethan bergulir memperhatikan Rachel dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Wanita lemah seperti ini, mana mungkin memiliki kekuatan? Ethan kemudian berdecih. Aku datang ke sini bukan untuk menggulingkan pemerintahan. Aku tidak butuh menggabungkan apa itu, kekuatan. Ethan langsung memutar tubuh dan menghela langkah kedua kaki panjangnya. Pria itu berdecak ketika mendengar suara hentakan heels yang menumbuk lantai hotel mengikutinya. Kamu mau ke pameran lagi, kan? Aku ikut ya? Rachel menekan dalam-dalam rasa kesalnya. Ethan, pria itu tetap tidak akan menggubris kesal apapun dia. Rachel menghembuskan nafas panjang. Dia mengubah strategi pendekatannya. Dia akan berakting menjadi teman yang baik dan tidak mudah marah. Meskipun tidak mendapatkan sahutan, Rachel tetap tidak peduli. Wanita itu masih mengikuti pergerakan Ethan, hingga pria itu berhenti. Jangan mengikutiku lagi! Ethan menatap tajam Rachel. Sementara yang ditatap hanya mengedip sebagai jawaban. Ethan menahan kekesalannya. Aku tidak akan datang ke pameran itu lagi. Akhirnya Ethan memberitahu. Tapi hari ini ada lukisan dari beberapa pelukis yang mungkin akan kamu sukai. Ethan menajamkan tatapan matanya. Aku tidak peduli, Rachel. Kalau kamu mau ke sana, silakan. Rachel mengedip cepat. Dia kembali mendengar suara dalam Ethan menyebut namanya, dan entah mengapa. Dia menyukainya. Suara Ethan terdengar berbeda di telinganya ketika menyebut Rachel dengan penuh tekanan. Ethan lalu memutar kepala. Pria itu mengedarkan sebentar matanya, sebelum kemudian mengangkat sebelah tangannya. Sebuah mobil berwarna hitam melaju pelan ke arahnya. Ethan melirik wanita yang masih berdiri di sampingnya. Aku harus pergi. Nikmatilah waktumu. Jangan membuat masalah dengan Davin. Kamu tidak tahu, bisa jadi pria itu mengirim seseorang untuk mengawasimu. Ethan kemudian langsung menghela kaki menghampiri mobil yang sudah berhenti di depannya. Pria itu tidak lagi menoleh. Meninggalkan Rachel yang masih bertahan di tempatnya. Wanita itu sempat tertegun mendengar nasihat Ethan. Ethan terdengar mencemaskan dirinya. Dan, jangan lupakan, sepanjang apa pria itu berbicara. Rachel menghembuskan nafas. Rencananya pergi ke pameran lukisan bersama Ethan agar dia punya teman bicara. Tidak seperti orang hilang meskipun datang ke tempat ini sendirian adalah keputusannya. Davin pria itu dengan senang hati menawarkan diri untuk ikut, yang langsung Rachel tolak. Dia tidak akan bisa bebas jika bersama dengan Davin. Rachel kembali menghembuskan nafas. Wanita itu kemudian mengedarkan mata, sebelum menghela sepasang kaki berbalut heelsnya. Dia terpaksa pergi ke pameran lukisan sendirian. Dia tidak tahu kemana Ethan pergi, dan tidak mungkin mengikuti pria itu. Di dalam mobil sewaannya, Ethan mengeluarkan earpod memasangkan ke kedua telinganya, lalu menggulir layar ponsel. Tas cangklong berisi laptop sudah ia letakkan di sampingnya. Ethan menunggu hingga nada sambung terangkat. Saya sedang dalam perjalanan. Ujar Ethan memberitahu, begitu mendengar suara halo dari orang yang dia hubungi. Pria itu terdiam mendengarkan. Baik. Sahut Ethan sebelum mengakhiri panggilan singkat tersebut. Ethan kemudian meraih tasnya. Pria itu membuka, lalu mengeluarkan laptop. Memangku benda tersebut, kemudian mulai menyalakannya. Tidak lama,
Ethan sudah berkutat dengan laptop di pangkuannya. Beberapa menit Ethan habiskan dengan laptop, sementara mobil masih melaju. Perjalanannya kali ini akan memerlukan waktu cukup lama, sekitar 1,5 jam. Ethan memang diperintah nikah ke Early bukan hanya untuk membeli beberapa lukisan, tapi juga menghadiri lelang lukisan zaman kuno yang bernilai puluhan juta dolar, bahkan ada yang senilai ratusan juta dolar. Dan saat ini, dia sedang menuju tempat diadakannya pelelangan. Ya, Paman. Ethan menjawab telepon dari pamannya. Apa ada perkembangan baru lagi? Tanya Ethan penasaran. Apa aku hanya boleh menghubungimu kalau sudah ada perkembangan baru? Tanya Marco dengan nada sedikit kesal. Ethan menahan kuluman bibirnya. Pria itu bahkan harus membiarkan hening berada di antara keduanya, hanya karena dia tahu saat bibirnya terbuka, maka tawalah yang akan keluar. Pamannya itu sudah seperti seorang kekasih yang sedang ditinggal pasangannya. Tentu saja tidak begitu, Paman. Ethan bisa mendengar desahan sang paman. Apa Paman kesepian di apartemen sendirian? Pulanglah, Paman. Jenguk ibuku. Aku lebih takut pada Nyonya daripada denganmu. Sahut Marco. Nyonyanya pasti akan marah jika dia pulang sendirian, yang berarti dia meninggalkan Ethan di kota tanpa penjagaan. Ethan hanya bisa menghembuskan nafas. Sudah beberapa kali dia meminta sang paman untuk pulang menemani ibunya, tapi pria itu terlalu patuh pada Nyonya Roseline. Apa pekerjaanmu lancar? Marco mengalihkan pembicaraan. Dia bisa memaklumi kecemasan Ethan pada sang ibu. Tapi Marco percaya, rumah mereka adalah tempat persembunyian paling aman untuk sang nyonya. Lagi pula, Roseline tidak lagi sendirian. Dia sudah menempatkan sepasang suami istri untuk menemani sang nyonya agar wanita itu tidak kesepian. Sejauh ini tidak ada masalah. Lancar. Ethan kembali menjawab. Pria itu menoleh, lalu mengintip keluar kaca mobil. Setelahnya Ethan menanyakan pada pengendara mobil apakah mereka sudah akan sampai di tempat tujuan. Pria yang duduk di belakang kemudian menjawab jika mereka akan tiba dalam waktu kurang dari 10 menit. Sepertinya harus aku tutup dulu, Paman. Sebentar lagi aku akan sampai di tempat tujuanku. Di mana? Sini ke menyuruhmu melakukan apa? Tanya Marco beruntun. Bukan hal besar, Paman. Jangan khawatir. Ethan kembali menahan tawa mendengar nada cemas Marco. Sudah ya, aku tutup dulu. Paman bersenang-senang saja selama tidak ada aku di situ. Dan Ethan benar-benar langsung mengakhiri panggilannya. Di tempatnya, Marco mengomeli sang tuan muda. Ethan menyuruhnya bersenang-senang. Memangnya apa yang bisa dia lakukan, sedangkan untuk keluar saja dia tidak bisa tenang. Takut akan kembali bertemu dengan seseorang yang mengenalinya. Ethan turun dari mobil. Dengan tas laptop tersampir di bahu kanan, pria itu menghela langkah memasuki sebuah bangunan megah kuno. Dari luar gedung, tampak beberapa mobil mewah yang sudah berjajar. Ethan membawa langkahnya masuk. Pria tersebut mengedarkan mata, mencari seseorang yang tadi dia hubungi. Seorang perantara yang memberitahunya tentang lelang tersebut. Ethan kembali menghela kaki, sementara sepasang matanya tertuju pada satu sosok yang memiliki ciri seperti yang sudah diterimanya. Mengenakan setelan jas dongker dengan garis boreko putih, lalu mengenakan topi berwarna abu-abu. Ethan menghampiri tempat pria itu duduk. Ethan menyapa, hingga pria yang masih asik menghisap nikotin di tangannya tersebut memutar kepala. Pria itu kemudian berdiri. Mengamati Ethan dari atas hingga bawah, baru kemudian membuka mulut. Esanoergri? Ethan menganggukkan kepala. Clownadaros? Pria itu menjawab dengan anggukan. Keduanya kemudian saling berjabat tangan, sebelum pria dengan nama Clownadaros tersebut mempersilahkan Ethan untuk duduk bersamanya. Daros menawarkan cerutu, yang ditolak oleh Ethan. Pria itu menatap Ethan dengan kening mengernyit. Ethan tidak mempedulikan cara Daros menatapnya. Ethan hanya menarik sedikit sudut bibirnya, lalu meletakkan tas di bawah meja. Aku tidak tahu ada orang yang tidak menghisap cerutu, berada di tempat seperti ini. Lagi, Ethan hanya mengangkat sedikit satu bibirnya. Dia tidak merasa perlu untuk menjawab. Keterdiaman Ethan membuat Daros meliriknya tajam. Pria itu seolah tidak mempercayai Ethan. Sepertinya sudah akan dimulai. Ethan menggumam, saat melihat seseorang berjalan menaiki podium. Di atas podium sudah ada satu lukisan besar yang akan dilelang pertama. Itu lukisan dari zaman 100 tahun yang lalu. Selama ini lukisan itu jadi incaran pembeli bawah tanah, dan baru kali ini lukisan itu muncul. Tapi itu bukan primadona lelang hari ini. Sahut Ethan. Tentu saja bukan. Kamu akan terkejut melihat primadonanya nanti. Lukisan dari peradaban kuno yang pasti akan diperebutkan oleh para bos mafia di sini. Daros memiringkan tubuhnya. Kamu lihat meja nomor 2 dan nomor 4, mereka yang paling menginginkan lukisan itu. Daros memberitahu. Kedua bola mata Ethan dengan sendirinya bergulir ke arah meja yang disebut oleh Daros.
Ethan memperhatikan beberapa orang yang ada di dua meja tersebut. Apa kamu membawa senjata? Ethan langsung menoleh, begitu mendengar pertanyaan Daros. Ethan menatap pria dengan jambang dan kumis tebal tersebut. Bibir Daros berkedut. Pria itu kemudian kembali memiringkan badannya. Hanya untuk berjaga-jaga, bisik Daros di telinga Ethan. Suara penyelenggara lelang terdengar, hingga Ethan serta Daros mengalihkan fokus mereka ke depan. Lelang dimulai. Penyelenggara memberikan nilai bidikan pertama untuk lukisan kuno dari zaman 100 tahun lalu. Ethan masih diam. Dia hanya memperhatikan siapa-siapa yang sedang memperebutkan lukisan tersebut. Lukisan pertama terjual di angka 10 juta dolar. Kini, lukisan kedua dikeluarkan. Lukisan itu berasal dari seorang pelukis terkenal di zamannya. Ethan lagi-lagi hanya melihat. Bukan lukisan itu yang diincarnya. Dia tentu saja mengincar sang primadona. Kamu yakin akan mengambil sang primadona saja? Daros bertanya. Dia sedikit khawatir akan ada masalah dengan dua ketua mafia yang dia tahu juga menginginkan lukisan tersebut. Ethan, tanpa mengalihkan tatapan mata menganggukkan kepala. Daros menghembuskan nafas. Pria dengan kumis dan jambang tebal tersebut mengedarkan pandangan. Pria itu bahkan memutar kepala untuk melihat situasi. Di tiap sudut ruangan ada beberapa pria bertubuh tinggi besar dengan setelan hitam-hitam yang berjaga. Apa kamu datang ke sini sendirian? Daros kembali bertanya. Ethan akhirnya menoleh, kemudian menatap bertanya sang perantara. Tentu saja, memangnya ada apa? Daros berdecak. Kamu itu seperti masuk ke kandang serigala. Seharusnya kamu membawa beberapa anak buah. Sama seperti yang mereka lakukan. Aku tidak punya anak buah. Aku bekerja sendiri. Sahut Ethan tenang. Dia mengatakan yang sebenarnya. Dia memang hanya bekerja sendirian. Daros menggelengkan kepala. Pria itu kemudian memilih kembali fokus ke depan. 4 lukisan sudah terjual. Dan lukisan terakhir yang dikeluarkan pihak penyelenggara adalah lukisan yang disebut sang primadona. Lukisan itu dibuat dengan menggunakan darah sang pelukis sendiri. Lukisan yang bagi orang awam yang melihat akan membuat bulu kudu merinding. Ethan mengamati lukisan yang akan segera diperebutkan sebagai yang paling istimewa. Penyelenggara sudah membuka angka bidikan pertama. Tidak tanggung-tanggung, pria itu menyebut angka 5 juta dolar. Tidak sampai 2 detik terlewat, seseorang sudah langsung mengangkat nomor mejanya. Menunjukkan bahwa dia akan mengambil lukisan darah tersebut dengan harga yang disebut. Detik berikutnya, seseorang kembali mengangkat nomor meja mereka ketika sang penyelenggara menaikkan angka menjadi 6 juta dolar. Pria yang mewakili pihak penyelenggara terus menaikkan 1 juta dolar, setiap harga terakhir terjual. Ethan masih menunggu. Daros berkali-kali melirik ke samping. Sedikit heran saat pria yang ada di sebelahnya masih belum ikut membidik, padahal Ethan jelas-jelas mengatakan akan ikut memperebutkan sang primadona. Kening pria itu mengernyit. Dia berpikir mungkin Ethan tidak jadi ingin mengambil lukisan tersebut, ketika sudah melihat seperti apa lukisan sang primadona yang dimaksud. Bukan sebuah lukisan yang maha indah. Justru sebaliknya. Lukisan itu terlihat mengerikan karena ceceran darah kering yang sudah menghitam terlihat dengan jelas. Lelang sang primadona terus berjalan hingga angka mencapai 90 juta dolar. Pria di meja nomor 4 tertawa keras ketika pria di meja 2 tidak lagi membidik. Dia terlihat senang karena sepertinya dia akan mendapatkan sang primadona. 100 juta dolar! Ethan mengangkat nomor mejanya. Daros menoleh dengan sepasang mata membesar. Bukan hanya Daros yang begitu terkejut mendapati Ethan menawar dengan harga setinggi itu. Semua orang yang menghadiri pelelangan tersebut langsung memutar kepala ke arah pria asing yang baru pertama kali mereka lihat. Awalnya, pihak penyelenggara tidak mempermasalahkan Ethan yang jelas warga asing mengambil lukisan tersebut. Akan tetapi, keadaan mulai rusuh ketika mereka yang merasa seharusnya memiliki lukisan tersebut seolah tidak terima. Mereka menyebut jika lukisan tersebut hanya boleh dimiliki oleh warga lokal. Sedangkan pihak penyelenggara tentunya menginginkan harga tertinggi. Kondisi mulai tidak kondusif begitu mereka para mafia yang merasa keberatan menjungkir balikkan meja di depan mereka, lalu mulai menendang kursi. Tak lama, salah seorang di antara mereka mengeluarkan senjata api. Keadaan di dalam ruangan tersebut mulai chaos. Beberapa orang berlarian untuk menyelamatkan diri. Kini, tidak hanya satu orang yang mengeluarkan senjata, lalu mulai melepaskan tembakan. Ethan dengan cepat menjatuhkan meja dan menjadikan benda yang kebetulan terbuat dari besi tersebut sebagai perisai. Ethan menarik turun Daros. Suara tembakan terdengar. Beberapa jelas ditujukan ke arahnya. Oh, ASHT! Daros langsung mengumpat kasar. Pria itu memasukkan sebelah tangan ke dalam jas, lalu mengeluarkan senjata apinya. Kita harus keluar dari sini. Ethan menarik tasnya yang terjatuh. Banyak data di dalam laptopnya. Dia tidak bisa membiarkan barang tersebut tertinggal. Ayo,
ajak Daros yang sudah bersiap untuk lari. Ethan menarik ujung bawah celana bagian kanannya, lalu menarik pistol yang dia sembunyikan di betisnya. Larilah dulu. Aku akan melindungimu. Tunggu aba-abaku. Di hitungan ketiga. Ethan lalu mengintip dari tepi meja. Hanya 1 detik, lantaran dia harus menarik kembali kepalanya jika tidak ingin terkena peluru. Ethan, dengan berlindung di balik meja memberi aba-aba pada Daros. Pada hitungan ketiga, Ethan yang sudah mencangklong silang tas laptopnya keluar untuk melepaskan tembakan, sehingga Daros bisa berlari menjauh, lalu bersembunyi di balik sebuah pilar besar. Ethan kembali menyembunyikan tubuh di balik meja besi. Pria itu mengamati Daros yang sudah aman di balik pilar. Posisi pria itu sudah tidak terlalu jauh dengan pintu masuk. Ethan mulai bersiap kembali, pria itu memeriksa isi pistolnya. Ethan kemudian kembali keluar. Pria itu melepaskan 3 tembakan, lalu dengan cepat memutar tubuh dan berlari. Tujuannya tentu saja untuk setidaknya sampai ke tempat yang bisa melindunginya. Ethan menoleh saat rungunya mendengar desing peluru dari sebelah kanannya. Dur!